Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan saya Dr. Isya yang berjaga di klinik ini. Silakan duduk, Ibu. Dengan Ibu siapa? Ya, usianya berapa, Bu? Oh iya, ini ada apa, Bu, ya? Kapan itu, Bu, kejadiannya? Oh iya, sebelumnya boleh saya lihat suratnya, Bu? Ya, saya cek dulu kelengkapannya. Ada kop surat Kepolisian Republik Indonesia, Polres Malang Kota, Jawa Timur, kemudian ada nomor surat, kemudian ada tanggal, ada tujuan pemberian surat, kemudian ada identitas pasien mulai dari nama, warga negara, tanggal lahir, alamat, pekerjaan. Kemudian ada kondisi pasien, kemudian ada tanda tangan dari pihak kepolisian dan ada nama dari pihak kepolisian yang menerima pasien ini. Kemudian selanjutnya, Bu, saya akan melakukan pemeriksaan kepada luka Ibu, yang mana ini akan saya gunakan untuk peradilan Ibu. Apa Ibu setuju? Sebelumnya ini mungkin terasa sedikit tidak nyaman bagi Ibu. Apa Ibu setuju? Ya, kalau setuju, saya akan menyiapkan alat dan bahan dulu. Ada handphone untuk mendokumentasikan luka pasien, kemudian ada kertas ukur, kemudian ada handscoon untuk untuk alat pelindungan diri. Kemudian pemeriksaan ini nanti saya akan melakukan pengukuran luka kepada Ibu, mengidentifikasi jenis luka pada Ibu, kemudian menulis koordinat luka pada Ibu dan lain-lain. Begitu, Bu. Apa Ibu setuju? Baik, sebenarnya saya akan cuci tangan 7 langkah dulu dan menggunakan handscoon. Baik, selanjutnya saya akan menentukan regio luka dari pasien. Yang pertama, pasien menderita luka di bagian wajah dan di bagian lengan sebelah kanan. Untuk di bagian wajah, ini terdapat luka di bagian atas alis sebelah kanan. Kemudian ada luka di bagian pojok mata di bagian kanan. Ada luka di samping dari hidung bagian kiri. Kemudian ada luka di daerah pipi sebelah kiri, di ujung bibir sebelah kanan, dan di bawah bibir agak ke ujung di sebelah kiri. Kemudian ada luka juga di lengan bagian atas. Dan selanjutnya saya akan menentukan koordinat luka menggunakan sketsa. Kita akan menentukan koordinat luka menggunakan sketsa berdasarkan luka yang sudah diidentifikasi tadi regionnya. Dan seperti ini. Jadi ada di bagian atas alis sebelah kanan, mata sebelah kanan, di pipi sebelah kiri, di hidung samping hidung kiri, bawah hidung sebelah kiri, di ujung bibir sebelah kanan, dan di bawah bibir sebelah kiri agak ke ujung, dan juga di lengan bagian atas. Nah, selanjutnya akan mendeskripsikan jenis luka yang diderita oleh pasien. Baik, untuk jenis luka yang diderita oleh pasien ini adalah luka memar pada bagian wajah dan juga lengan sebelah kanan, di mana ciri-ciri dari luka memar ini adalah berwarna kemerahan, merah kebiruan atau merah keunguan. Hal ini paling sering disebabkan karena trauma benda tumpul atau karena pukulan, di mana hal ini menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah di permukaan kulit sehingga terjadi hematoma seperti ini. Kemudian selanjutnya mendeskripsikan ukuran luka menggunakan kertas ukur. Ya, anggap saja lukanya di lengan bagian atas ini 3 cm, di bagian wajah ini ada 2 cm, 2 cm, 1 cm, 1 cm, dan 2 cm, dan 2 cm. Kemudian selanjutnya akan melakukan dokumentasi pada luka ini. Diusahakan dokumentasinya ini, memfotonya ini tegak lurus dari luka. Jadi misal lukanya di sebelah kanan
itu juga gini. Kemudian di wajah ini fotonya itu per regio luka, jadi bukan per keseluruhan tapi per regio luka. Di foto usahakan penerangannya juga baik. Di foto. Setelah itu menentukan kekerasan penyebab luka. Jadi kekerasan penyebab luka pada pasien ini, pasien menderita luka berupa memar, di mana hal ini paling banyak disebabkan oleh trauma benda tumpul. Misalnya saja pukulan, atau terjatuh atau terbentur di tembok ataupun meja atau benda-benda lain yang tumpul. Ya, sudah Ibu, sini sudah saya lakukan pemeriksaan. Selanjutnya Ibu boleh pulang. Semoga bisa cepat selesai masalah Ibu. Semoga Ibu juga cepat sembuh. Kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cepat sembuh Ibu. Terima kasih. Ya, kemudian buka sarung tangan dan melakukan cuci tangan 7 langkah lagi. Selanjutnya adalah membuat visum et repertum, di mana isinya ada kop surat institusi yang melakukan visum, yaitu dari Rumah Sakit UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada tulisan pro justisia, kemudian ada tanggal pemeriksaan visum, kemudian ada tulisan visum et repertum, dan di bawahnya ada nomor visum et repertum. Kemudian ada tulisan yang bertanda tangan di bawah ini, dokter yang memeriksa, dokter pada rumah sakit institusi. Kemudian atas permintaan dari kepolisian yang mengirimkan pasien, yaitu Polres Malang Kota, dengan surat yang bernomor dan tanggal. Jadi ada nomor dan tanggal surat dari pihak kepolisian yang meminta untuk dilakukan visum pada pasien, menerangkan bahwa pada tanggal dan waktu dilakukannya visum dan tempat dilakukannya visum. Kemudian ada identitas pasien dari nama, umur, jenis kelamin, warga negara, pekerjaan dan agama, dan alamat. Kemudian bagian yang ketiga adalah hasil pemeriksaan. Korban datang dengan keadaan baik, kesadaran baik, keadaan umumnya tampak sakit sedang karena banyak luka memar. Kemudian emosi dari korban ini juga tenang dan selama pemeriksaan ini koordinatif. Kemudian penampilan korban bagaimana? Kemudian pada tubuh korban ditemukan luka-luka, yaitu luka memar. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang atau tidak. Kemudian benda bukti yang diserahkan kepada pihak visum. Dalam hal ini tidak ada benda bukti yang diserahkan. Kemudian kesimpulan, ini nanti kesimpulan isinya adalah mulai dari nama, usia, jenis kelamin, kemudian keadaan luka itu seperti yang di atas itu. Kemudian bagian penutup bertuliskan demikian, visum et repertum ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan sumpah dokter dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan dari dokter pemeriksa. Baik, sekian video saya respons CCSL pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.